Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmanabila. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan sedikit tentang pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Yang pertama adalah jelaskan apa itu pengertian akhlak, etika, dan moral beserta persamaan dan perbedaannya. Akhlak menurut bahasa itu berasal dari kata huluk yang artinya perangai atau tabiat. Sedangkan apabila kita artikan ke dalam kamus bahasa Indonesia, itu artinya kelakuan atau budi pekerti. Nah, menurut istilah, akhlak adalah sikap yang melekat pada diri manusia atau diri seseorang secara spontan, itu mengacu kepada perbuatan atau tingkah laku manusia itu sendiri. Apabila perbuatan itu baik atau tingkah laku itu baik, berarti itu disebut dengan akhlakul karimah, seperti jujur, amanah, pemurah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, apabila akhlak itu buruk, itu disebut dengan akhlak mazmumah, seperti dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua itu moral. Moral itu berasal menurut bahasa berasal dari kata mores yang artinya adat kebiasaan. Nah, sedangkan menurut istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk memberikan atau menunjukkan batas-batas sifat, pendapat, kehendak, perangai, atau perbuatan yang secara layak itu dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Nah, biasanya moral ini itu bergantung pada norma dan adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Dan untuk yang ketiga itu etika. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai yang berada dalam suatu masyarakat. Nah, biasanya etika ini itu lebih banyak dikaitkan dengan ilmu dan filsafat. Sedangkan menurut Dr. Haji Hamzah Yakub mendefinisikan bahwa etika adalah ilmu yang mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk, itu dengan melihat atau dengan memperhatikan tingkah laku atau perbuatan dari manusia itu sendiri sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Itu tadi pengertian atau penjelasan dari akhlak, etika, dan moral. Dan sekarang di sini saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral yaitu pertama, akhlak, etika, dan moral merupakan gambaran atau ajaran yang mengacu kepada perbuatan atau tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku yang baik. Terus kedua, akhlak, etika, dan moral itu merupakan prinsip atau aturan hidup manusia yang digunakan untuk menakar martabat dan harokat kemanusiaan. Dan yang ketiga, akhlak, etika, dan moral itu tidak semata-mata berasal dari keturunan, tetapi juga berasal dari potensi positif yang terdapat dalam diri masing-masing. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Nah, perbedaan antara akhlak, etika, dan moral jika kita lihat dari seginya itu dibedakan menjadi dua atau dibagi menjadi dua berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Berdasarkan tolak ukur itu akhlak, tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan etika itu tolak ukurnya akal dan pikiran. Sedangkan moral itu tolak ukurnya adalah norma atau adat kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan baik dan buruk menurut aliran hedonisme
aliran naturalisme, dan aliran idealisme. Serta jelaskan atau bandingkan dengan perbedakan dengan menurut Islam. Yang pertama, menurut aliran hedonisme. Menurut aliran hedonisme, perbuatan baik dan buruk ialah kebahagiaan. Karenanya, suatu perbuatan apabila mendatangkan kebahagiaan, berarti perbuatan itu dianggap baik. Begitu juga sebaliknya, yaitu suatu perbuatan apabila mendatangkan penderitaan, penyesalan, berarti perbuatan itu dianggap perbuatan buruk. Nah, aliran ini juga, menurut aliran ini, baik kebahagiaan adalah tujuan akhir dari manusia, yaitu manusia itu menginginkan, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Jadi tujuan akhir dari hidup manusia ialah kebahagiaan. Ini menurut aliran hedonisme. Yang kedua, menurut aliran naturalisme. Menurut aliran ini, perbuatan baik dan buruk itu ukuran ialah perbuatan yang timbul atas kemauan manusia itu sendiri atau fitrah dan naluri manusia itu sendiri, baik itu fitrah lahir maupun fitrah batin. Menurut aliran naturalisme, tujuan hidup manusia ialah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu didapat dari memenuhi panggilan natur atau atas kemauan manusia itu sendiri. Itu menurut aliran naturalisme. Yang ketiga, aliran idealisme. Aliran idealisme ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant itu mengajarkan 3 pokok ajaran baik dan buruk menurut aliran idealisme, yaitu yang pertama, wujud yang paling mendalam dari suatu hakikat atau kenyataan adalah kerohanian seseorang berbuat atas prinsipnya, bukan atas anjuran orang lain, yaitu berbuat atas kemauan dirinya sendiri dan rasa kewajiban. Terus yang kedua, faktor yang paling mempengaruhi manusia ialah kemauan yang melahirkan tindakan yang konkret. Nah, tindakan yang konkret ini seperti apa? Yaitu tindakan yang konkret ini ialah kemauan yang baik. Nah, yang ketiga, kemauan yang baik inilah dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakan, yaitu rasa kewajiban. Ini menurut 3 aliran itu, aliran hedonisme, aliran naturalisme, dan aliran idealisme. Sedangkan menurut akhlak Islam, itu suatu perbuatan baik itu harus benar. Begitu juga sebaliknya, suatu perbuatan yang benar itu juga harus baik. Mengapa demikian? Karena tidak semua perbuatan yang baik itu tidak semuanya benar. Begitu juga sebaliknya, tidak semua perbuatan yang benar itu baik. Tidak semua perbuatan yang benar itu baik. Seperti menasihati. Kita menasihati seseorang itu perbuatan yang baik. Tetapi apabila kita menasihatinya dengan mengejeknya, terus menghinanya, berarti itu tidak benar. Berarti harus saling melengkapi, yaitu dalam suatu perbuatan baik harus benar. Nah, perbuatan baik itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbuatan buruk itu bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan berasal dari perbuatan manusia itu sendiri. Mungkin ini pertanyaan yang kedua. Ini jawaban atau penjelasan dari saya mengenai pertanyaan yang kedua. Nah, di sini untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana bentuk pendidikan akhlak ketika sebelum kelahiran, balita dan anak-anak beserta remaja. Yang pertama, ketika sebelum kelahiran. Penanaman akhlak dan moral seorang anak itu harus dilakukan semenjak masih dalam kandungan. Jadi anak yang masih dalam kandungan itu masih berada dalam keadaan suci, bersih, dan masih berada dalam keadaan fitrah, dan masih berorientasi dan bernuansa
ruh ketuhanan. Jadi seorang ibu yang hamil itu diharuskan untuk menjaga akhlaknya. Karena mengapa? Karena itu sangat berpengaruh besar bagi perkembangan bayi yang ada dalam kandungannya. Menurut Rusli Amin, ketika ibu yang sedang hamil itu seharusnya memberikan stimulan atau pengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang masih dalam kandungannya, seperti mengaji, rajin sholat, terus memperbanyak zikir, terus memakan makanan yang halal, bergizi dan sehat, terus menjaga akhlaknya, menghiasi dirinya dan akhlak yang baik, dan membacakan kisah yang baik untuk anak yang masih berada dalam kandungan. Nah, ini bentuk-bentuk pendidikan ketika sebelum kelahiran atau masih dalam kandungan. Kedua, yaitu pendidikan akhlak anak ketika balita dan anak-anak. Nah, sebelum orang tua menerapkan pendidikan akhlak kepada atau membentuk akhlak seorang balita dan anak-anak, alangkah baiknya kita mengetahui hal-hal yang ada pada anak tersebut. Nah, yang pertama itu watak dan karakternya yang wajib diketahui oleh orang tua. Yang kedua itu kesukaan dan ketidaksukaannya. Yang ketiga itu pergaulannya itu bagaimana. Yang keempat, daya pikir dan daya ingat seorang anak itu bagaimana. Terus yang kelima, waktu yang tepat untuk mendidik akhlak seorang anak itu bagaimana. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh tentang pendidikan atau cara atau metode yang baik bagi pendidikan akhlak seorang balita atau anak-anak. Yang pertama, di sini ada 5 metode yang digunakan untuk mendidik seorang anak. Yang pertama, metode teladan. Nah, metode teladan ini ya kita tahu sendiri, seorang anak-anak itu meniru sikap kita, meneladani apa yang kita lakukan. Nah, maka dari itu alangkah baiknya orang tua itu harus berkelakuan baik atau berakhlak baik di depan anaknya, agar anak-anak itu meniru akhlak orang tuanya. Terus yang kedua itu metode reward. Yang ketiga metode kisah. Biasanya metode kisah ini sangat berpengaruh atau sangat menyentuh psikologis seseorang yang mendengarkannya. Terus yang keempat metode hukuman. Nah, metode hukuman ini biasanya sangat membatin atau membekas dalam hati seorang anak. Jadi bagi orang tua, apabila seorang anak itu tidak melakukan kesalahan tidak fatal, alangkah baiknya jangan diberi hukuman terlebih dahulu. Terus yang kelima itu metode langsung. Metode langsung ini bagaimana? Itu metode dengan cara menasihatinya, terus menegurnya apabila dia melakukan kesalahan. Itu metode langsung. Nah, jadi seorang orang tua itu harus memperhatikan hal-hal agar tidak salah dalam memilih metode untuk mendidik anaknya ketika masih pada balita dan anak-anak. Ya, bentuk pendidikan akhlak ketika remaja. Nah, kata remaja ini berasal dari kata Latin yaitu adolescere yang berarti to grow atau to grow maturity. Nah, jadi banyak para ahli mendefinisikan bahwa masa remaja ini adalah masa perkembangan seorang anak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Biasanya itu dimulai dari umur 12 atau 13 tahun dan berakhir pada umur 19 atau 20 tahun. Nah, pada masa ini pendidikan agama, akhlak dan moral itu harus ditanamkan agar anak-anak remaja
itu tidak terpengaruh atau tidak menyeleweng atau tidak menyimpang dari akhlak-akhlak atau norma-norma yang buruk. Jadi dalam sebuah keluarga, makanya dalam sebuah keluarga itu harus selalu menanamkan sikap positif kepada anak-anaknya, yang terus agama yang kuat, terus akhlak yang kuat, agar anak-anak ketika bergaul dengan orang yang di luar itu tidak terpengaruh dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pergaulan bebas. Nah, itulah mengapa pentingnya pendidikan atau penanaman akhlak dan moral sejak dini, agar ketika dewasanya dia bisa mengerti, oh ini yang baik dan ini yang buruk. Mungkin ini saja jawaban dari saya mengenai pertanyaan yang ketiga. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.